Anggota DPR hari ini menggelar rapat paripurna. Rapat tidak dihadiri hampir setengah dari jumlah anggota Dewan. Dari 560 anggota DPR, rapat paripurna hanya dihadiri 298 anggota. Sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat. 31 Agustus 2025 ada total 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partainya. Suara keras Salsa Arwina, aktivis muda yang suaranya sering dianggap angin lalu, akhirnya benar-benar mengguncang gedung DPR RI. Yang selama ini dianggap hanya retorika, ternyata menjadi kenyataan pahit bagi para wakil rakyat. Hari ini, DPR RI akhirnya mengumumkan keputusan mengejutkan. Sebanyak 200 anggota DPR resmi dipecat massal, dicopot dari jabatannya, karena melanggar kode etik, mangkir rapat, dan terlibat dalam polemik besar soal pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Suasana gedung parlemen berubah drastis. Bukan lagi hiruk-pikuk biasa, melainkan keheningan bercampur dengan kepanikan. Para jurnalis berdesakan, kamera televisi menyorot ke setiap sudut ruangan. Wartawan berteriak-teriak melempar pertanyaan, sementara wajah-wajah anggota DPR yang tersisa terlihat tegang. Ada yang mencoba tersenyum kaku, ada yang menunduk penuh rasa malu, dan ada pula yang berusaha menantang dengan tatapan mata penuh emosi. Keputusan ini diumumkan langsung oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna yang disiarkan secara terbuka. Kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut pimpinan DPR terdengar bak palu godam yang menghantam keras ke jantung politik negeri ini. Dengan ini, DPR RI menyatakan pemecatan terhadap 200 anggota DPR yang telah terbukti melanggar kode etik, mangkir dalam rapat penting, serta tidak menunjukkan komitmen dalam mengawal undang-undang perampasan aset. Begitu bunyi pernyataan resmi yang membuat ruangan bergemuruh. Sontak publik terkejut. Media sosial meledak. Nama Salsa Arwina mendadak trending di semua platform. Pasalnya, jauh sebelum keputusan ini diambil, Salsa sudah berkali-kali memperingatkan, menulis opini, bahkan mengancam akan membawa kasus DPR ke jalur internasional jika parlemen tetap main-main dengan isu besar perampasan aset hasil tindak pidana. Suaranya yang dulu dianggap hanya ocehan aktivis muda, kini terbukti memiliki dampak nyata. Banyak warganet yang menuliskan, akhirnya suara Salsa didengar, 200 kursi kosong di DPR, semua karena rakyat bersuara, atau sejarah baru tercatat, DPR pecat massal anggotanya. Bagi sebagian masyarakat, pemecatan ini terasa seperti kemenangan. Bagaimana tidak, selama bertahun-tahun rakyat merasa dikhianati, merasa bahwa banyak wakil rakyat hanya sekadar mencari kekuasaan tanpa benar-benar hadir ketika dibutuhkan. Rapat-rapat krusial seringkali diabaikan, termasuk saat membahas RUU yang paling ditunggu publik, yaitu RUU perampasan aset. Undang-undang ini dianggap penting untuk memberantas korupsi, untuk menyita kekayaan haram yang selama ini lolos dari jerat hukum. Tetapi ironisnya, ketika rapat penentuan dilakukan, ratusan anggota DPR malah mangkir. Pemandangan kursi kosong di ruang sidang kala itu menjadi simbol buruknya komitmen politik. Dan itulah yang akhirnya menjadi alasan kuat kenapa 200 anggota DPR ini dicopot. Mereka dianggap bukan lagi wakil rakyat, melainkan pengkhianat rakyat. Namun, di balik keputusan bersejarah ini, gejolak politik tak bisa dihindari. Partai-partai besar langsung terpecah. Ada yang mendukung penuh keputusan pemecatan, ada pula yang menolak dengan alasan prosedural. Beberapa ketua fraksi bahkan menyebut bahwa pemecatan massal ini adalah bentuk kudeta politik yang dipaksakan demi agenda tertentu. Tetapi bagi publik, semua itu hanya alasan klise. Yang jelas, mereka melihat fakta. 200 anggota DPR tidak hadir dalam rapat terpenting untuk kepentingan bangsa. Sementara itu, nama Salsa Arwina makin dielu-elukan. Banyak media menjulukinya sebagai suara rakyat yang mengguncang Senayan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai singa muda parlemen, meski dia sama sekali bukan anggota DPR. Dengan lantang ia menegaskan bahwa ini bukanlah kemenangan pribadinya, melainkan kemenangan rakyat Indonesia. Ini bukan soal Salsa. Ini soal suara rakyat yang selama ini diabaikan. Pemecatan ini hanyalah awal. Rakyat akan terus mengawasi. Jangan sampai DPR kembali mengkhianati bangsa ini, ujarnya dalam wawancara eksklusif. Ucapan itu semakin memantik semangat publik. Seolah ada euforia politik baru, semacam kebangkitan kesadaran bahwa rakyat bisa memaksa perubahan jika suaranya disatukan. Demonstrasi yang sempat marak di depan DPR beberapa waktu lalu kini berubah menjadi perayaan. Di media sosial, muncul meme lucu soal kursi kosong DPR. Ada yang menuliskan, 200 kursi kosong siap untuk diisi oleh rakyat yang benar-benar hadir. Ada juga yang menyindir,
Kalau nggak mau kerja, kenapa maju jadi wakil rakyat? Namun jangan salah, meski banyak yang gembira, tak sedikit pula pihak yang merasa terancam. Para anggota DPR yang dipecat tentu tidak tinggal diam. Beberapa di antara mereka langsung mengumumkan akan menggugat keputusan ini ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa pemecatan dilakukan secara sepihak dan penuh kepentingan politik. Ada pula yang menyalahkan publikasi media dan tekanan massa sebagai faktor utama yang membuat DPR terpojok hingga harus mengambil keputusan ekstrim. Drama politik ini dipastikan belum berakhir. Pemecatan massal 200 anggota DPR akan menciptakan kekosongan besar di parlemen. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang akan menggantikan mereka? Bagaimana proses pengisian kursi kosong ini? Apakah partai-partai akan segera menunjuk pengganti? Atau akan ada mekanisme khusus yang melibatkan rakyat secara langsung? Semua masih menjadi misteri yang akan terus dipantau dengan penuh rasa penasaran. Di sisi lain, isu RUU perampasan aset kini semakin menjadi sorotan utama. Publik mendesak agar DPR segera melanjutkan pembahasan dan mengesahkan undang-undang tersebut tanpa ada lagi drama absensi massal. Pemerintah juga disebut-sebut akan turun tangan lebih keras, memastikan bahwa proses legislasi berjalan tanpa hambatan. Semua mata kini tertuju pada Senayan, menunggu apakah DPR benar-benar belajar dari kesalahan atau hanya akan mengulanginya lagi di masa depan. Sejarah hari ini mencatat sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pemecatan massal 200 anggota DPR sekaligus bukan hanya pukulan telak bagi dunia politik, tetapi juga peringatan keras bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan amanah rakyat. Tak peduli sekuat apa partai politik melindungi kadernya, ketika rakyat sudah bersatu, maka tak ada kekuatan yang bisa menahan. Dan di tengah semua hiruk-pikuk itu, nama Salsa Arwina tetap bergema. Suara lantang yang awalnya dianggap biasa, kini menjadi simbol perlawanan. Dia membuktikan bahwa suara rakyat, sekecil apapun, bisa mengubah arah sejarah bangsa. Bahkan bisa membuat 200 kursi DPR kosong dalam semalam. Pertarungan belum selesai, perjalanan masih panjang, tetapi momen ini akan selalu dikenang sebagai salah satu titik balik politik Indonesia. Rakyat akhirnya punya alasan untuk kembali percaya bahwa suara mereka tidak sepenuhnya hilang. Bahwa ada harapan, sekecil apapun, untuk membangun DPR yang benar-benar bekerja untuk bangsa. Dan kini, satu pertanyaan besar muncul di benak publik. Setelah 200 anggota DPR dipecat, apakah para wakil rakyat yang tersisa berani mengulangi kesalahan yang sama? Atau justru mereka akan lebih berhati-hati karena sadar, kali ini rakyat benar-benar sedang mengawasi dengan mata yang tajam dan suara yang lantang? Inilah Indonesia hari ini, negeri yang baru saja diguncang oleh suara rakyat, oleh keberanian seorang Salsa Arwina, dan oleh keputusan berani DPR yang memecat 200 anggotanya sekaligus. Sejarah sudah tercatat, dan babak baru politik negeri ini baru saja dimulai.